wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penyusunan Rencana Bisnis dan Legalitas dalam Kewirausahaan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Grace Bertauli Tumanggor dengan NIM 02 330 4020484. Saya Wirdanggraini dengan NIM 203304020202. Perkenalkan, nama saya Duta Natalina Pitupulu dengan NIM 203304020491. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martin Leonardo Sitorus, NIM 203304020495. Sebelum kita memasuki penyusunan rencana bisnis, ada 6 pertanyaan yang paling mendasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah what, di mana produk apa yang akan kita buat dan produk apa yang akan kita rencanakan untuk kita kembangkan. Yang kedua adalah why, yakni mengapa kita membuat produk tersebut. Yang ketiga adalah how, bagaimana cara kita membuat produk tersebut. Yang kelima adalah when, kapan produk tersebut akan kita buat. Yang terakhir adalah where, di mana produk akan kita buat dan di mana bisnis yang akan kita lakukan. Apa itu penyusunan rencana bisnis? Rencana bisnis adalah rencana yang tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana kegiatan bisnis dapat dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bisnis yang dijalankan dengan sebuah rencana sebagai acuan akan lebih lama bertahan dan dapat menghadapi situasi-situasi yang tak terduga di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari perencanaan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan manfaat umum, manfaat bagi wirausaha, dan manfaat bagi pemilik modal. Yang pertama, saya akan menjelaskan manfaat umum dari perencanaan bisnis. Yang pertama adalah mengetahui model bisnis apa yang akan kita jalani. Manfaat yang pertama ini adalah model bisnis apa yang akan kita jalani atau yang akan kita kembangkan. Jika memulai usaha tanpa rencana yang matang, maka usaha tersebut akan menjadi sulit untuk berkembang. Kedua adalah target market yang jelas, di mana kita harus tahu kondisi target pasar yang sesuai dengan bisnis kita. Jika kita tidak mengetahui target pasar di luar sana, kemungkinan besar barang atau jasa yang akan kita jual tidak diminati orang atau orang tidak mengetahui apa yang akan kita jual. Manfaat ketiga yaitu mencari sumber dana. Untuk mendapatkan dana yang besar dari pihak lain, biasanya memperoleh dokumen resmi untuk memberi gambaran usaha apa yang akan kita bangun sehingga kita dapat memperoleh dana tersebut. Yang keempat adalah rencana bisnis menjadi lebih fokus dan menjadi lebih terarah, di mana bisnis yang kita jalani harus dapat menentukan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan di masa yang akan mendatang. Manfaat yang selanjutnya adalah manfaat yang kelima, yaitu menaikkan level bisnis dengan baik. Perencanaan usaha dapat memberikan kesempatan untuk menaikkan level bisnis mereka yang sedang dirintis. Rencana yang matang akan memperlihatkan hasil yang lebih memuaskan. Manfaat yang terakhir adalah untuk memprediksi masa depan, di mana kita dapat memprediksi masa depan dari kemajuan bisnis yang kita jalani, mulai dari kerugian hingga keuntungan yang kita dapatkan selama kita menjalankan bisnis tersebut. Manfaat rencana bagi wirausaha yang pertama yaitu rencana bisnis sebagai pendorong wirausaha untuk melihat usahanya. Yang kedua, rencana bisnis lengkap menyediakan alat komunikasi untuk sumber daya dari luar. Yang ketiga, analisis persaingan keuangan ekonomi yang terdapat dalam rencana bisnis. Dan manfaat rencana bisnis bagi pemilik modal yang pertama yaitu menyediakan secara rinci potensi pasar dan rencana mengamankan bagian pasar. Yang kedua, mengilustrasikan kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban utang dan pengembalian atas ekuitas. Yang ketiga, pemilik dana yang tidak mengetahui terhadap wirausaha dapat memakai panduan rencana bisnis.
Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu 9 komponen utama dalam perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen yang tersusun dari beberapa komponen, yaitu 1. Identitas perusahaan dan visi misi. Nah, komponen pertama dalam perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akte pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar para pembaca dan investor dapat mengetahui bahwa usaha Anda dilindungi oleh hukum. Sedangkan visi dan misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan usaha Anda untuk kedepannya. 3. Target pasar. Agar pembaca tahu bisnis yang Anda lakukan itu tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam perencanaan bisnis atau rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dapatkan. Umum bisnis, diharapkan para pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan lebih jelas. 4. Rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa Anda benar-benar serius dalam menjalankan bisnis tersebut, entah produknya jasa maupun fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan Anda buat ke dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. 5. Rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkannya agar perusahaan Anda mendapatkan keuntungan atau omset. Oleh karena itu, tetapkanlah rencana strategis ke dalam business plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa strategi tersebut. 6. Biaya operasional. Komponen perencanaan bisnis selanjutnya adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional merupakan biaya berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk atau dalam proses kegiatan produksi. Nah, Anda wajib mencantumkan ini ke dalam rencana agar tahu beberapa banyak modal yang perlu Anda gunakan guna memulai suatu usaha. Apabila keperluan biaya operasionalnya tinggi, maka Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. 7. Perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point adalah suatu posisi ketika jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah lain untuk menyebut BEP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi dasar pertimbangan para investor saat mendanai usaha Anda. 8. Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan dalam menghasilkan laba. Tujuan utama dalam mendirikan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda juga harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim, dan investor. 9. Analisa persaingan dan strategi. Nah, komponen terakhir dalam perencanaan bisnis adalah analisa persaingan dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu melakukan analisa pesaing. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda sebagai penguasa pasar. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu tipe-tipe perencanaan bisnis. Tipe-tipe perencanaan bisnis terdiri dari 4, yaitu 1. Perencanaan operasi. Nah, mari kita kenali tipe-tipe ini satu persatu. 1. Perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan rencana bisnis yang memberikan gambaran jelas terkait jalannya suatu perusahaan. Perencanaan tipe ini dapat diganti bila hasilnya kurang efektif. Contoh perencanaan bisnis operasional seperti pembuatan Standard Operational Procedure atau SOP. 2. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan rencana bisnis yang berisi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Perencanaan ini penting karena menentukan keputusan jangka panjang suatu perusahaan. Contoh perencanaan bisnis strategis misalnya seperti visi misi yang jelas dan nilai-nilai perusahaan dan sebagainya. 3. Perencanaan taksis. Selain perencanaan strategis, dibutuhkan pula perencanaan taksis guna merealisasikan strategi yang sudah direncanakan. Contoh perencanaan bisnis di bagian teknis, misalnya cara-cara teknis guna menerapkan strategi pemasaran, peran dan deskripsi kerja untuk suatu posisi dan sebagainya. 4. Perencanaan jangka panjang.
Nah, perencanaan jangka panjang merupakan tipe rencana usaha yang berlaku untuk waktu lebih dari 1 tahun. Tujuan perencanaan bisnis jangka panjang adalah guna memproyeksikan keberhasilan perusahaan dengan skala lebih besar. Contoh perencanaan bisnis jangka panjang, misalnya rencana mencapai visi misi, go internasional, mencapai IPO atau Initial Public Offering, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi yang pertama, identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan yang terakhir, menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Ada 5 aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan dilakukan, antara lain yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan suatu perusahaan. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dapat dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Yang keempat ada aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dan yang terakhir aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum mengembangkan sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang penting untuk menentukan suatu bisnis berjalan lancar atau tidak. Format rencana bisnis. Setiap bisnis sifatnya berbeda-beda, maka tidak semua perencanaan bisnis bersifat serupa. Suatu perencanaan bisnis bagi perusahaan perorangan akan sangat jauh berbeda dengan perusahaan besar yang telah go public dan memiliki kantor cabang di banyak kota. Semua perencanaan bisnis akan memiliki maksud yang sama dan tujuan elemen dasar yang sama. Rencana bisnis memiliki berbagai elemen penting, diantaranya yang pertama, ringkasan eksekutif. 2. Tujuan. 3. Pernyataan misi. 4. Perusahaan. 5. Kepemilikan perusahaan. 6. Sejarah perusahaan. 7. Lokasi dan fasilitas perusahaan. 8. Produk atau jasa. 9. Deskripsi barang dan jasa. Dan yang terakhir, karakteristik dan perbandingan kompetitif barang atau jasa. Ada 7 elemen dasar dari sebuah bisnis plan, diantaranya 1. Latar belakang dari gagasan. 2. Tujuan dan sasaran atau visi misi perusahaan. 3. Produk atau jasa yang diinginkan dan ditawarkan. 4. Bentuk kepemilikan usaha. 5. Manajemen dan staffing. 6. Pemasaran. 7. Laporan keuangan. Saya ingin menjelaskan tujuan dari rencana bisnis. Rencana bisnis bertujuan memastikan bisnis berjalan sesuai dengan visi misi. Berikut ini tujuan-tujuan dari rencana bisnis. Pertama, tujuan perencanaan bisnis. Dimaksudkan agar tidak melenceng dari tujuan awal. Selain itu, adanya rencana bisnis membuat perusahaan bisa meninjau kembali setiap aktivitas usaha secara berkala sebagai bahan analisa dan evaluasi. Kedua yaitu menghitung sumber daya yang diperlukan. Membantu Anda untuk mengetahui seberapa banyak sumber daya yang sebenarnya diperlukan dalam menjalankan operasional. Yang ketiga, membuat estimasi kapan bisnis akan mendapat profit. Hal ini bertujuan agar Anda dan tim akan semakin termotivasi bekerja lebih keras guna mencapai tujuan karena sudah tahu kapan target tersebut dapat diperoleh. Dan yang terakhir, keempat, melakukan evaluasi untuk rencana bisnis. Hal ini mempersiapkan apabila dalam eksekusi rencana sebelumnya terjadi kendala yang tidak diinginkan. Anda dapat memasukkan solusinya di rencana bisnis berikutnya agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Terima kasih. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting.
karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Ada 7 tahapan melengkapi legalitas usaha di Indonesia. Yang pertama, mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP para pemilik strip pendiri perusahaan, yaitu apabila salah satu pemilik saham adalah juga merupakan sebuah badan hukum atau PT atau koperasi, maka yang dilampirkan adalah NPWP badan atas nama koperasi atau PT tersebut. Yang kedua, menyusun akta pendirian perusahaan atau koperasi di hadapan notaris, yang dimana para pendiri perlu mencari informasi mengenai notaris yang bisa melayani pendirian badan hukum koperasi. Hal ini karena tidak semua notaris bisa mengurus pendirian badan hukum koperasi. Yang ketiga, mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Mendaftarkan akta pendirian perusahaan agar negara menyatakan telah resmi dan sahnya berdiri sebuah perusahaan, yang juga tercatat di berita negara, dan di dalam juga tercantum daftar nama direksi, pengurus dan komisaris, pengawas perusahaan, PT atau koperasi tersebut. Yang keempat, mengurus NPWP atau nama badan usaha. Setiap pengurusan harus mengantongi akta pendirian, SK pengesahan, dan NPWP atas nama badan ini. Selanjutnya, kita bisa ke bank untuk mengurus pembukaan rekening atas nama perusahaan. Yang kelima, mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. Perusahaan dapat mengurus sendiri di online single submission dalam mengurus nomor induk berusaha strip NIB. Yang keenam, mengurus perizinan lanjutan, izin usaha, dan izin komersial. Izin usaha adalah dasar, memiliki NIB dan merupakan izin operasional untuk menjalankan aktivitas usaha secara legal dengan diberikan masa tenggang selama 2 tahun untuk suatu perusahaan memenuhi kelengkapan izin usaha atau izin komersial lanjutan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Yang ketujuh, mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek yang dahulu dinamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana semua kewajiban pendaftaran karyawan ke kedua program asuransi tersebut. Pelaku UKM yang ingin go formal tentunya tentu perlu mengurus setiap persyaratan pengurusan tersebut. Dan tidak lupa juga legalitas wirausaha. Legalitas wirausaha juga perlu memperhatikan legalitas usahanya, karena hal tersebut merupakan faktor yang penting demi kelangsungan dan kenyamanan menjalankan kegiatan usaha, karena dengan perkembangan usaha di masa yang akan datang. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari hasil presentasi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.